Gus Arya pensiun jadi buzzer Kiai Nur. Sejak kapan Aidit menjadi Ba'alawi? Bersumpahlah demi Allah. Kalau mau mubahalah dengan saya, Rob, sebelum saya dekat dengan Gus Fuad, Gus Arya ini sudah dekat dengan beliau berdua. Tapi tiba-tiba kenapa Khawarij keluar dari barisannya? Itu gimana? Ini kepala biro khusus PKI, Syam Kamaruzzaman. Dan ini politbiro pentolannya PKI. Ini sekti loh ya ini. Ditembak nggak mati-mati. Nah, jadi kalau ada Habib Ba'alawi, semisal di Rizik Syihab ya, gua nyanyi lagi bolomu dewe. Dek Bahar Sumet, kowe ya les neo PKI iki lho. PKI ku bolomu dewe. Piye to ki? Belum lagi yang ada di Kalimantan. Semangat terus Kiai. Terus menyuarakan kebenaran dengan ilmiah karena hanya yang dapat hidayah yang bisa menerima keilmuan. Nggih. Hidayah itu bukan milik panjenengan, bukan milik saya, bukan milik Kiai Imad, bukan milik Abah Haji Roma Irama, bukan milik semuanya manusia, bukan. Tapi milik Allah Ta'ala. Tapi sebagai sesama umat manusia mendapatkan kewajiban ya untuk menerangi jalan menuju hidayah, petunjuk dari Allah kepada kawan-kawan yang masih belum tercerahkan, tercerdaskan dan bahkan terhidayahkan. Maka kita harus berusaha terus, Pak Bu. DNA Aidit ya. Ya itu foto nggih. Yang ini foto DNA Aidit, ini foto Syam Kamaruzzaman. Ini masih mudanya. Nah, dua-duanya ini sebenarnya ini sama-sama keturunan Arab. Yang ini Arab Ba'alawi, tapi ngakuni Arab ya, ya. DNA-nya Yahudi ya, Askenazi ya. Tapi ini masih kami selidiki Pak Guntur. Yang Aidit ini sudah pernah kita bahas, jelas ini ya Ba'alawi. Kalau ini saya masih mencurigai karena saya masih belum menelusuri keturunannya yang ada di Jakarta ya, ataupun yang ada di Tuban. Yang di Tuban itu bekas rumahnya masih ada. Luas memang 1400. Syam Kamaruzzaman atau Syamsul Komar atau Jimin ya, atau Ali Mokhtar atau Alisa atau Rusman, bahasanya namanya itu banyak. Ya nanti kita bahas. Pak Gus Arya pensiun jadi buzzer Kiai Nur. Sejak kapan Aidit menjadi Ba'alawi? Bersumpahlah demi Allah. Oh dari Gus Arya nggih. Demi Allah. Ahmad Al-Aidit bin Abdullah Al-Aidit bin Ismail Bangka Belitung. Ini adalah Ba'alawi. Kalau mau mubahalah dengan saya, Robito Alawiyah yang mengingkari, Robito Alawiyah cabang Palembang yang mau menghapusi, saya siap. Nggak ada orang Indonesia, Melayu, Jawa, Madura, Sasak, Dayak, Minang semua yang bermarga Aidit itu nggak ada. Nek Aditya ada, Aditya Warman Adit lah, Aidit. Wong sa Indonesia, wong sa donya dihapusi sama Robito Alawiyah Indonesia itu loh. Kena semua. Ini Gus Arya, nggih. Kiai Nur, sejak kapan Aidit menjadi Ba'alawi? Sejak dulu. Aidit itu sebuah kampung 3 km sebelah barat dayanya Tarim, Hadramaut sana. Kita sa Indonesia dihapusi wong organisasi Robito Alawiyah ya gelem ae. Propaganda. Tidak Ba'alawi kalau tidak seneng ngapusi. Itu sudah ciri khas Ad-Dajjal Al-Kadzab. Gitu gitu. Nah, Pak Runi Effendi, Arya perlu belajar data tentang Aidit. Apakah sudah diketahui PBNU? Oh, PBNU itu malas belajar bahasan SAS. Wah, malas belajar. Dikibuli sama Ba'alawi. Huruf dal diganti dengan Pak aja sudah kepincet. Percaya begitu saja. Kalau Pangeran Diponegoro, Teuku Umar itu Habib, malah percaya. Lah iki sing Habib asli tidak diakui menjadi Habib juga percaya. Piye to ki? Diwolak-walik logikanya. Sebenarnya itu dulu itu Gus Arya ya. Itu saya dukung ya ketika pertama-tama kan ya wiri runtang-runtung sama Kiai Imad juga kan sebenarnya. Sama Gus Fuad itu kan ya klop. Sebelum saya dekat dengan Gus Fuad, Gus Arya ini sudah dekat dengan beliau berdua. Tapi tiba-tiba kenapa Khawarij keluar dari barisannya? Itu gimana? Malah melawan gara-gara
LBY-nya itu kita luruskan kesalahannya, itu loh. Gara-gara itu, jadi Mukibin yang adil lah, Mukibin yang sedikit cerdas lah, itu loh. Lawan dikibuli aidit ya, jadi aidit ngono ya percaya. Ya tidak sekelas Gus Arya saja, ya sekelas pakar PKI Indonesia katanya. Ustadz Alfian Tanjung ini gue goblok rantai, mohon maaf gue. Ini Kepala Biro Khusus PKI, Syam Kamaruzzaman, dan ini Politbiro pentolanya PKI. Dua-duanya ini ngakunya keturunan Arab dan pandai mengaji semua. Qur'ane fasih semua. Pinter ngaji. Ini keturunannya Kanjeng Nabi ngapusi. Ini juga kemungkinan kalau saya telusuri mentok ya keturunan Arab Hadromi ya mungkin juga nanti kalau hidup zaman ini akan ngaku turunan Nabi juga. Karena apa? Albid. Coba kita nanti buka Khidmatul Asyirah, saringan intisari dari Khidmatul Asyirah, saringan dari Syamsul Zahirah. Syam Kamaruzzaman. Syam Kamaruzzaman. Nggih, Syam saja. Lah, ada yang mengatakan Syam ini hanya kolaborator atau intel yang disusupkan oleh angkatan darat ke dalam tubuh PKI. Lah itu kan asumsi lah, ya, asumsi. Jadi biasanya orang kafir itu nuduh lainnya kafir. Orang sesat itu nuduh lainnya sesat tanpa data loh, nggih. Kalau ada data, fakta itu nggak apa-apa. Gitu. Lah PKI nuduh lainnya yang sekarang ini neo PKI kepada PWI-LS. Lah ini kan jelas ya fitnah asyaddu minal qatli. Ya ini sebenarnya kenapa ya sejak Musa Munawwar Al-Ghadri itu tokoh-tokoh nasional kita itu senang jadi makmum dari kalangan mereka karena mereka tampil percaya diri dengan ilmu hipnoterapi. Para pemirsa dan pendengar semua lihat sendiri. Gus Hussein Ja'far Al-Hadar ya. Itu kan tola-tolo itu ya. Itu kalau sudah ketemu dengan biksu saya tunduk kabeh. Bahasa tubuh diatur. Bahasa lisan diatur ya. Pandangan mata, gerakan mulut ya. Ditata begitu rupa, bisa menang semua orang. Begitu juga dulu Alwi bin Thohir Al-Haddad, Mufti Johor Bahru, Malaysia, ya, yang menjadi rujukan sejarawan Indonesia, ya. Di antaranya ya katanya Sayyid Syarif Ahmad Fadaak Oman, ngaku Syarif, ngaku Sayyid, gak gelem Habib dari Oman itu, ya. Itu ngambil referensinya dari Alwi bin Thohir Al-Haddad. Jadi pembohong, pendusta, dajjal itu sudah keluar sejak lama, menjajah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, ya, Pattaya, Patani, ya Thailand sana. Ini benar-benar berbahaya, berbahaya. Demak Siti sangat senang kalau Kiai Nur Yalef yang diucapkan sesuai data, nggih. Kami ini diawasi Pak Demak Siti. Saya meleset jauh dari data. Oh. Dilaporkan polisi, diproses, saya nggak kerja. Yang kasih makan anak istri saya siapa? Ubed ngeliwet. Sejarah sudah tertulis, masih saja ngeyel. Iki si Arya. Dan Gus Arya ini sebenarnya mau bertaubat. Cuma actingnya kalau di channel medsos atau YouTube-nya itu kan ya kelihatannya misui Kiai umat, goblok-goblokan ya, itu paling acting saja. Supaya diperhatikan. Sebenarnya nggih, seperti AA Guruti Garut itu sebenarnya aku minta diperhatikan, tapi saya tidak mau memperhatikan. Karena apa? Nanti saja kalau kelewatan. Misalkan ya sebenarnya ya saya ini ya kalah sih, kayak kalah subscriber saya kalau dikumpulkan belum ada 100.000 ya, 2 channel itu ya. Tapi kalau misalkan sekelas Dik Sani Uye itu kan ya lulusan bahasan Sepuh Genggong. Enggak, Zainul Hasan itu. Tapi nggak ngerti Mbah Yai Hasan Sepuh Genggong itu seorang pribumi sejati yang membela kiai dan santri tanah airnya sendiri. Bukan Jamas Ba'alawi. Lu iki ana lulusan Zainul Hasan Genggong malah kayak ngiki lah piye to ki. Gitu ki. Pak Aditya Septiadi lah. Ini Pak Adit ya ada. Adit bukan Aidid. Ini Aidid, bukan Aidit. Bukan. Ya. Kita ini dikibuli sama satu huruf akhirnya T dan D itu. Nggih. Pak Arya
Kamandanu. Anak DN Aidit yang bernama Ilham Al-Aidit mengakui ayahnya memang Ba'alawi. DN Aidit bernama asli Ahmad Al-Aidit menurut anaknya. Enggak lho, menang sapa yo kok sing ngomong ke anake dhewe. Sing ngomong anake dhewe cuma akhirnya ditutup. Aja ngomong terus we. Sama kemungkinan Robi Ta'ala begitu gitu loh. Dulu kan orang pakai marga Aidit pada waktu 65, 66, 67 sampai 80-an. Itu gak berani. Baru tahun 87 itu mau menggunakan Al-Aidit. Nggih, sing ngomong anake dhewe. Ya, menang di wong Ilham Aidit masih hidup sampai sekarang. Ayo kita adu data ya dengan Robi Ta'alawiyah. Nggak perlu sumpah mubahalah, ayo adu data. Wong saya juga punya datanya. Gitu nggih. Aidit itu banyak yang di Palembang juga, nggih. Ada yang di Sulawesi, Makassar juga. Aidit. Nggih. Pak Barul KS Arya Matani ya ojo. Saya nggak mau mengatakan walaupun Gus Arya itu begitu, saya tidak mau mengatakan wedus atau micet, saya nggak mengotori lisan saya. Pak Arjuna Argantara Yuda Arya wong ra genah. Jangan ngerasain. Panji Bibi bukan anak kiai kok dipanggil Gus. Nggih, sebenarnya menjadi Gus itu tidak harus anak kiai lah. Admin saya ini ya Gus namanya. Jadi kalau kepengen dipanggil Gus, buatlah namamu Agus Widodo, Agus Samsuri, Agus Sumanto misalkan ya. Panggilannya kan ya Gus. Kan gitu. Pak Tohari, ternyata yang menjadi kendala selama ini banyaknya pribumi yang mendukung dan mengikuti organisasi terlarang di Nusantara ini. Pengikutnya yang menjadi eksekutor di lapangan yang brutal dan sadis. Enggak Pak Tohari. Gara-gara dua orang ini Pak Tohari dan para pemirsa semuanya. Menurut survei eksternal, orang asing ya, bukan orang internal kita ya, 500.000 nyawa melayang akibat perang saudara di Indonesia tanpa lawan yang seimbang. ABRI menyewa tangannya Banser, Ansor, dan LSM yang lain. Rata-rata dari organisasi massa Islam. Ada yang mengatakan malah justru 2 juta. Ya, ada yang mengatakan lagi tidak sampai segitunya. Gitu. Inggris itu mengatakan 2 juta malah. Karena Partai Komunis Indonesia waktu di Istora Senayan Jakarta, bahkan 55 tahun 1955 itu sebagai pemenang pemilu. Anggotanya lebih dari 5 juta. Belum yang di Jawa, Bali, Sumatera. Pembunuhan itu sebenarnya kami sesalkan. Kami juga tidak membenarkan. Inilah fitnah Dajjal di Indonesia. Ya gara-gara 2 orang ini juga. Pinter ngaji. Habib Ahmad Al-Aidit dan mungkin Habib Sam Kamaruzaman Al-Baido. Ini berbahaya. Jangan sampai terjadi sekarang ini. Jangan sampai terjadi. Berbahaya. Kami tidak ingin terulang kembali tahun 65. Itu lebih banyak korbannya daripada Perang Jawa di Ponorogo yang 200.000. Lebih banyak lagi dari Corona 3 tahun yang lalu. Gara-gara lesannya ini. Pak Rahmawati Hudi mengakui Habib Durian Nabi padahal haplogrupnya G. Sama saja membatalkan Durian Nabi di seluruh dunia yang mayoritas haplognya J. G. Habib Husain Ja'far Al-Hadar dari Situbondo. Itu bukan Arab itu. Bukan Arab, itu baik Eropanya itu. Jadi jangan percaya. Kalau ingin aman, jauhilah majelis-majelis mereka. Jauhilah mereka. Kalau ingin aman loh, apalagi anak didik atau anak kandung kita jangan disekolahkan, ya jangan dipondokkan ke mereka. Atau mungkin kiai-kiai juga yang jadi mukibin mereka. Berbahaya. Lebih baik menghindari. Kalau mau wirai loh ya, mau wirai. Pak Hadi, Gus Arya mana ada cuan pasti dibela, walaupun yang dibela orang pengkhianat ya. Ini kalau dalam profesionalisme bisnis kerja sama yaitu ya boleh-boleh saja, tapi harusnya ada lampu ya, merah haram ya, hijau halal itu. Kalau abu-abu ya kuning, hati-hati gitu. Ya, sebenarnya harus hati-hati, jangan sampai ini nanti hisapnya lebih jelimeti gitu. Pak Adi tiada derita, woi Habib Arya babi. Jangan deh. Kembali ke materi kajian malam hari ini. Kita buka. Jenengan nanti baca sendiri. Kalau saya baca semuanya waktunya nggak mencukupi. Nomor 22. Perjalanan preman Tuban. Sam ini. Tulisannya masih jangan lama. Sejam. Nah, tulisannya kan ya. Sejam. Ini kan J diganti Y kan. Sam.
Aslinya itu Syamsul Qomar. Artinya Syamsul Qomar itu adalah mataharinya rembulan. Nah, Syamsul Qomar. Jadi Syam Kamaruz Zaman menjadi Rusman. Karena akhirannya kan Syam Kamaruz Zaman, Kamaruz Zaman, Kamaruz Zaman, Ruzaman, jadi Rusman. Nama terakhir waktu mau dieksekusi itu Rusman. Tanda tangannya atas nama Rusman. Ini memang misterius nih, Mas. Videonya ada. Videonya Suparjo, Untung Samsuri juga ada. Ini Syam Kamaruz Zaman. Kadang pakai nama Ali Sastra, kadang Ali Mokhtar, kadang Jimin. Bahasa Jawa Jimin. Ya Syam Kamaruz Zaman itu zaman dulu kan ngomong gitu kan kurang fasih nggih. Kamaruz Zaman gampang Jimin itu aja lah. Ya sama dengan seperti itu. Seperti Agus Wardono ya Dono gitu, Kasino Indro itu. Nah, sama seperti itu. Kalau Mansur S itu mohon maaf, saya ralat. Dulu saya pernah mengatakan Mansur Shah, keliru. Yang benar itu Mansur Subhan Nur. S-nya itu Subhan Nur karena lahirnya mungkin pas waktu subuh. Tuh. Mansur S itu loh, yang legenda dangdut itu nggih. Nanti Syam, lelaki dengan 5 alias. Jenengan buka halaman 22 nanti nggih, sudah kami sertakan di link bawah video kita ini. Rumah joglo berkapur putih dengan kusen biru. Itu tampak berdebu tak terawat. Beberapa pot bunga berserakan di bagian depan, sarang laba-laba bergelayutan di sudut tembok. Rumah itu memang tak lagi dihuni, cuma dijadikan gudang. Di depannya agak ke kanan, tegak rumah kayu model serupa yang lebih besar bercat putih dengan kusen kuning. Menurut Ruslan, bukan nama sebenarnya, rumah kayu yang ditempatnya itu sudah berumur sekitar 125 tahun. Syam Kamaruz Zaman, Syamsul Qomar, Jimin atau Ruslan, Ali Sastra, Ali Mokhtar, ini lahirnya tahun 1926, 1924, meninggalnya 1986 di Pulau Seribu. Ruslan 67 tahun beristrikan Laksmi, sebut saja begitu. Ini nama-nama samaran semua, karena kan takut ya ini nanti turunan PKI gitu, ya. Nah, Laksmi ini adalah putri bungsu Syam dari 5 bersaudara yang 3 tahun lebih muda. Pasangan ini beranak satu setelah menikah cukup lama. Di rumah inilah Syam Kamaruz Zaman, Kepala Biro Khusus Partai Komunis Indonesia, dilahirkan pada 30 April 1924. Rumah berlingkung tembok 1,5 meter dengan lahan 1.450, ya besar. Di Kutorejo itu kan kota, dekatnya Makam Sunan Bonang itu kok 1.450 meter persegi, itu terletak di Kampung Kutorejo, Kecamatan Kota, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Untuk ukuran kampung padat penduduk itu, rumah ini terbilang besar. Ayah Syam, Raden Ahmad Mubaidah. Lah, ini loh, belum ada kesepakatan peralihan antara tulisan Arab dialihkan dengan tulisan Latin, dimelayukan atau diindonesiakan. Sama seperti ejaan tulisan ma'rifat itu dengan koma atas, ma'rifat atau dengan kaf atau k, makrifat. Lah ini masih belum ada ketetapan ya. Menurut KBBI-nya itu bagaimana pasnya gitu. Ya kadang-kadang masih pakai seperti itu, kadang yang tidak. Misalkan hal, aslinya itu bukan hal, hal. Hal yang mustahil, al-mustahil, jadi hal yang mustahil atau mustahil misalkan. Nah, beda, masih belum ada kesepakatan itu sampai sekarang. Jadi Raden Ahmad Mubaidah Al-Baidah atau Mubaidah, marga Mubaidah itu dalam kamus marga Syekh Hadromi Arabi baik Mesir ataupun Hadromi itu belum kami temukan. Tapi kalau Al-Baidah lah, cuma mungkin dengernya itu Al-Baidah Al-Bid itu kan Ba'alawi. Nah, tua-tuane Syam ini wajahnya ya wajah Yamani, Hadromi. Nanti panjenengan lihat sendiri. Ini sekti loh ya ini. Ditembak nggak mati-mati. Nah, baru 19 tahun setelah putusan tahun 1968 itu baru dieksekusi di Kepulauan Seribu bersama Pono dan Nyono. Nah ini, pada masa hidupnya orang tua itu penghulu semacam kepala pengadilan agama. Jadi kalau sekarang ya pegawai KUA lah, kepala pegawai KUA. Jadi yang diangkat menjadi penghulu agama itu kalau nggak condong ke penjajah Belanda itu siapa? Kalau kiai-kiai kita jarang. Dulu pada zaman penjajahan Jepang ya Hadratus Syekh Haji Masari yang mau diangkat kan ini juga. Tapi tetap mental pemberontaknya itu ada. Nah ini, adapun ibunya adalah Siti Hasanah asal Blitar, Jawa Timur, bergelar Raden Roro. Ini.
Ini nanti jenengan baca sendiri, gitu. Sebenarnya beliau ini termasuk, ini ada tambahan saya baca sedikit. Sam, anak kelima dari 10 bersaudara, 2 diantaranya meninggal pada masa kanak-kanak. Menurut Laksmi, berdasarkan cerita Latifah, adik Sam yang telah wafat, Sam dikenal sebagai anak yang sulit diatur orang tua. Bandel. Padahal belum ada HP. Kalau sekarang tambah bandel gara-gara ada HP. Ia gemar menyendiri. Misalnya di kekuburan loh. Ini kan perilaku Ba'alawi. Ya, ia gemar menyendiri, nyepi-nyepi. Ya, misalnya ke kuburan mana ya? Kuburan Kutorejo ya, kuburan Dasunan Bonang situ. Sebagai anak penghulu, Sam belajar mengaji sejak kecil, ngaji, pinter ngaji tapi jadi PKI. Urusan negara iki. Kepingin jadi pimpinan, seandainya lulus, nggih, kudeta ini, kedua orang ini, Indonesia akan dipegang menjadi negara komunis Indonesia. Sulit untuk dipegang apa? Ini berguru dengan PKT, ketuanya PKT, Partai Komunis Tiongkok, Mao Zedong. Agustus tanggal 3 itu ya, bertemu di sana, keburu krungu kabar Bung Karno sakit keras, yang ngabari ya ini. Karena ini emang ini dua serangkai. Dua serangkai ini. Kesusu bagaimana nanti kalau Bung Karno mati, nanti akan diperebutkan ya kursi kepresidenan, kekuasaan. Nanti siapa yang lebih dulu mendahului? Apakah ABRI, ya dulu kan belum ada TNI ya, ABRI atau kita-kita ini, yang akhirnya inilah Sam inilah yang pandai menyusup ke dalam tubuh angkatan bersenjata, khususnya Umar Dhani angkatan udara. Angkatan darat Untung Samsuri ya, anaknya sekarang kan Bejo, Untung itu ada masih. Nah, jadi kalau ada Habib Ba'alawi, semisal di Rizik Syihab ya, gua nyambil iki bolomu dhewe. Dek Bahar Sumet, PWILS neo PKI iki lho. PKI ku bolomu dhewe. Piye to ki? Belum lagi yang ada di Kalimantan. Sampai tahun 1974 loh ya. Ahmad Sofyan Barokbah itu loh. Kalimantan Barat matinya loh, ditembak sama ABRI loh ya. Ya sakti sama seperti ini. Saktinya. Jadi kita jangan meremehkan dulu ya. Semua pejuang itu kan mesti duwe kesaktian, duwe gembolan. Ada yang sudah kadung ditelan, gabung dengan badan, menyatu. Ada yang di luar, berupa pusaka, berupa ageman atau gaman. Nah, ini juga begitu. Ketika ini kan ditangkap di Cimahi, Bandung ya. Tahun 1986 itu baru dieksekusi. Tanggal 30 September 1986 dari Cimanggis dibawa ke Kepulauan Seribu. Malam-malam ditembak mati. Tapi pelurunya itu meleset terus. Meleset terus dari jarak jauh. Regu tembaknya nggak kena karena sakti ini. Saya ingat kesaktiannya Nur Hasan Ubaidah, pendiri LDI itu juga sakti. Tapi meninggalnya akibat kecelakaan perjalanan di Cirebon. Kalau ini di Pulau Seribu, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu itu. Nah, akhirnya komandan dari regu tembak itu pegel wes, akhirnya ditembak dari jarak dekat. Ya mati akhirnya. Ya setelah dilucuti kan mestinya ya. Terus tapi tidak begitu lama ya. Komandannya itu kok gila ya. Mungkin perewangan khodamnya Sam Kamaruzaman ini menyerang balik beliaunya. Kemungkinan seperti itu. Kalau zaman dulu itu begitu. Jadi kita jangan hanya berbicara versi sekarang. Versi dulu itu memang semua orang itu harus sakti. Kalau nggak sakti ya mati dhisik itu. Itu nggih. Nah, ini Sam Kamaruzaman. Samsul Komar atau Jimin atau Rusman. Kang Brot, di kampungku Kang Cilo aja dipanggil Gus. Kalau di GJ dipanggil Habib. Kebalik nggih. Nggih kan ya, mungkin kampungnya Kang Brot mana gini. Ya itu kebiasaan nggih. Kemungkinan kan sudah jadi bahasa gaul kan mungkinan nggih. Kalau di Jakarta itu sebenarnya ngata-ngatain monyet lo, itu biasa kok nggih. Atau anjing lo, babi lo, itu biasa. Tapi kenapa Gus Fat dilaporkan ya? Luar biasa ya. Itu bahasa gaul ya. Di Surabaya itu matamu, nah itu biasa. Cok, itu biasa. Tapi kalau Jawa Tengah, oh matamu kuaplok wong. Nggak biasa, nggak uruf ya. Kalau menurut Bang Nasab Palsu itu, Habib itu panggilan uruf, kebiasaan orang Yaman sana. Manggil semua orang sayang, Mas, Kang, ya.
Itu biasa, kebiasaan. Jadi misalkan manggil bahasa gaul karena saking akrabnya itu, anjing kau, itu biasa, itu nggak sakit hati, nggak ada rasa sakit hati kalau sudah ketemu kebiasaan. Sama dengan di Surabaya itu, kalau sesama cangguruan itu anak-anak muda itu, cok matamu picek, itu biasa, biasa. Tapi kalau Jawa Tengah kan wong alusan ya, langsung marah dia, tersinggung. Kalau di Betawi itu nggak ngomong apa-apa, matanya melotot itu langsung, apa lo? Lihat gue, langsung marah. Ini namanya nggak kebiasaan. Kopi susu. Aidit kalau nggak kena Gestapo, paling Mbak Alawi akan mengembangkannya karena kalah, ketahuan. Dalam prinsip politik antara Sam dengan Aidit ini, seandainya menang, ya semua angkatan akan bergabung. Ya karena kalah kedahuluan sama Pak Harto dan kawan-kawan. Ya akhirnya ya melarikan diri. Ya ini akhirnya ditembak oleh Kolonel Yasir Hadibroto di Boyolali. Di Boyolali, dan jasadnya nggak ditemukan. Katanya ada di sumur situ. Ya sumurnya ditutup ya, nggak ditemukan. Wong sak donya wae lho kon goleki nama jasad atau makamnya Habib Ahmad Al-Aidit ini nggak ketemu. Padahal baru tahun berapa? Baru 65 tahun yang lalu. 60 tahun yang lalu kan nggih. Tahun 65 kan 60 tahun kan. Nggih, ini kan 2025 nggih. 60 tahun yang lalu itu loh. Saksinya masih banyak, nggak ada yang tahu kok. Kok mau cari makamnya Tan Malaka, makamnya Gajah Mada, makamnya Raden Wijaya, ya ketemu. Oleh sebab itu buat-buat sendiri nanti kemungkinan kalau PKI, neo PKI ya mengendalikan umat Islam negeri ini akan dibuatlah makam di Boyolali sana mungkin. Makamnya Al-Habib, Al-Alim, Al-Allamah, seorang pahlawan Al-Aidit ini, Ahmad Al-Aidit. Jadi pahlawan ini karena mereka yang berkuasa menguasai media. Nah, bisa juga, bisa juga, nggih. Nggih. Kopi susu, Aidit kalau nggak kena nggih. Antum sudah jelas Pak Kiai, KPPKI beda dengan 65, ntar korbannya lebih terukur, nggih. Jangan sampai terjadi. Oleh sebab itu, yang menuduh PWLS PKI, dia sendiri itu PKI. Dulu PKI itu juga begitu. PKI nyerang NU, PKI nyerang agamis, mengadu domba. Ketoknya api. Tapi punya rencana seperti Mao Zedong, lawan-lawan politik yang nggak setuju, culik. Buktinya tahun 48, ayo kiai, bupati, santri, priai yang ada di Magetan sana, Madiun ya, Madiun itu culik, masukkan ke sumur Soco. Bahkan ada yang belum ditemukan. Pak Kiai dan bupatinya, makamnya, jasadnya di mana, nggak ditemukan sampai sekarang. Begitu juga coba lihat perilaku PKI yang ada di Celuring, Banyuwangi. 62 Ansor Banser diracun, dipateni, diceluriti. Ya. Begitu. Kalau berkuasa begitu, kalau nggak berkuasa ya kita alim, api itu loh. Politik itu siapapun penghalangnya harus disingkirkan, dihabiskan, dihabisi. Malam Gestok itu G30 SPKI itu sebenarnya sasarannya tidak hanya jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat saja, tetapi ada juga mau penghalang utama, yakni mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta, itu juga mau diculik juga. Terus ada juga Ketua Partai Murba Musyawarah Rakyat banyak yang benci sama PKI, mau diculik juga itu. Sudah daftarnya Sam. Jadi Sam ini benar-benar itu ngomongnya, kalau jenengan lihat film G30 SPKI itu, yaitu nggak jauh beda lah. Ya. Mungkin sama ngerokok itu, sama gelorok-gelorok. Kita harus agenda. Ngomong mantep memang. Ini dituliskan di sini semua. Karakternya kayak apa Sam ini? Pinter ngaji, sekti. Gitu. Jangan membolak-balik fakta. Jangan mau ya dikadali oleh mereka. Salah tadi bener, bener tadi salah. Aidit Mbak Alawi jadi ora Mbak Alawi. Ya percaya wae iki. Sing gak PKI, PWLS, PKI yo. Dulu sebelum PWLS berdiri, Banser itu PKI kok. Banser NU itu PKI. Dituduh PKI itu loh. Piye to ki? Sebenarnya ya dulu dalam kasus Ambon Poso itu FPI itu sebenarnya kalau mau istiqomah ya nggak ada trik-intrik masuk ke ranah politik ya. Itu bagus sebenarnya. Ya cuma tetap tetap salah. Cuma namanya terangkat dari tahun 2004 ya, tsunami Aceh itu. Tapi setelah itu kok lama-kelamaan terlihat juga ternyata pimpinannya itu dari ini kebongkar semua ternyata. Itu. Nggih. Kang Brot Yatno bin Yahya. Nggih. Mugi-mugi
Gus Arya atau di Arya sadar, ayo berjuanglah, nggih. Jangan berani karena yang bayar, ya harus berani karena benar begitu, nggih. Jiji Garok, para pejabat yang berpihak kaum Habib Ba'alawi sama dengan mengkhianati NKRI, nggih Pak Jiji Garok, nggih. Teman saya itu jenderal-jenderal itu banyak, tapi di atasnya jenderal itu ada Ba'alawinya. Heran aku. Polisi sudah masuk, Ba'alawi sudah masuk, polisi dan TNI. Ayo. Kenapa kita sulit berjuang sampai 3 tahun sampai sekarang ini? Gara-gara mereka sudah menduduki posisi-posisi tertentu. Ini nggak tak saya buka ya, bagaimana lagi? Wong faktanya begini. Bagaimana lagi? Kalau sekelas Hoho Alkaf jadi kepala desa nggak apa-apanya. Itu kan ada nih kepala desa yang tatoan, seneng dangdutan, yang cewek-cewek itu yang minum-minum. Itu kan kades Hoho Alkaf, sekelas kades nggak apa-apa. Ya Alkaf itu nggak Ba'alawi. Hoho Alkaf, jangan lihat tuh. Hoho Alkaf. Jenderal ya, Maijen, jenderal kolonel ya. Ya inilah kesulitan kita. Oleh sebab itu kemarin Kapolres Pemalang langsung dimutasi, ganti. Kalau bisa itu bupatinya ganti saja. Bupati orang netral. Jadi nanti ini jangan baca sendiri. Malah ini yang tidak terlalu dikaji ya, karena kan gampang bacanya, nggak baca kitab, baca tulisan Latin, gampang. Sudah paham semua. Saya yakin para pemirsa dan pendengar semua itu sudah ngerti bahwa sebenarnya Gembong PKI duo ini adalah ya keturunan Arab yang pintar ngaji. Jadi kita jangan terlalu, ya bukan benci Arab itu enggak sih, kita adil lah gitu loh. Saya juga kalau dirunut-runut ya ada, tapi jangan terlalu berlebihan. Kita ini banyak dikibuli, dikasih lagu yang berbahasa Arab saja itu ya langsung terima. Ya tarim, ya langsung terima saja. Misalkan lagu-lagu joget-joget tari perut bahasa Arab dikira selawatan. Ini pinter ngaji apa? Mau merusak negeri ini. Ya alhamdulillah Gusti Allah ngijabahi, nggak sampai terjadi mereka berdua ini berkuasa di negeri kita ini gitu. Jadi Pancasila sakti. Pancasila sakti. Benar-benar sakti, hari kesaktian Pancasila itu. Jadi saya sendiri kan pernah mewawancarai kawan saya, kawan kantor ya. Dulu ya pernah nyembeli PKI, tapi saya sebenarnya nggak setuju ya, karena itulah zaman fitnah. Zaman fitnah. Kenapa tahun 70-an, 80-an itu masih banyak setan-setan atau korin-korin gentayangan yang belum terima. Matinya itu nggak mati normal, itu akhirnya mengganggu alam sekitar. Konslet. Kalau listrik itu konsletnya alam, akhirnya mereka itu menuntut. Ini akan menjadi beban sejarah kita. Tapi apakah diperlukan presiden minta maaf? Ya tidak usah, nanti akan menjadi balas dendam, gitu loh. Sudah rekonsiliasi lah, gitu loh. Jadi dulu itu tanpa adanya pengadilan, langsung bahasa pembunuhan gitu saja. Culik mati, belah gorok mati kayak kewan. Ini berbahaya. Jangan sampai terulang. Saya kan sudah Pak Karsono bin Yahdi, banyak negara komunis yang sudah meninggalkan paham komunis ini. Di Indonesia sendiri sudah ditumpas habis. Tapi kenapa sebagian masyarakat kita jika masih menuduh orang lain PKA, PKI melulu matur suwun, sudah nggak zamannya lagi. Itu hanya untuk melarikan diri dari kenyataan ini, Pak Karsono bin Yahdi. Les neo PKI lo. Sebenarnya ya PKI itu apa, itu orang-orang kita ini ya nggak paham sebenarnya. Jadi apa yang diterapkan program sosialis di Uni Soviet dulu, sekarang di Republik Rakyat Cina itu kadang-kadang cocok di sana belum tentu cocok di sini. Lah kita ini kan termasuk negara ketiga yang baru berkembang dalam wawasan, baru terbuka lah gitu. Dikasih pemahaman tentang PKI akhirnya salah paham. Yang akhirnya bojoku ya bojomu, bojomu ya bojoku. Ini kan ada berita terbaru ya. Di Beketel ya, Murwo ya, Kayen, Kabupaten Pati Kidul ya, itu gunung Mas ya, pegunungan Kapur Utara ya. Ono bojoku bojomu, bojomu bojoku. Akhirnya dipateni ya, dibuang ke jurang itu. Nah, ini hal-hal yang mustahil ya. Dalam arti tuduhan kamu PKI, kalian PKI itu nggak benar. PKI itu seperti apa sudah nggak laku lagi. Oke. Jadi kalau misalkan sekelas D. Alfian Tanjung memahami dalam bukunya, saya punya bukunya, tapi dia masih belum terbuka wawasannya. Kapan-kapan tak ajak debat dengan saya.
Analisa kok buta mata. Hanya satu saja yang diaktifkannya. Itu bagaimana? Lewong PKI itu di matamu ya, malah tambah nuduh-nuduh wong lain itu PKI gaya baru, gaya lama, gaya jungkir walik, ya nggak pas itu, nggak pas, Pak Kasona Benjati, sudah PKI jangan terima. Bu Maulana Tafiani, Sam Kamaru Zaman apakah balai Pak Kiai? Aduh, saya belum berani hakul yakin, tapi kalau keturunan Arab iya, karena bapaknya adalah Ahmad Al-Baido, tulisannya Ahmad Mubaidillah, ya, seorang penghulu di Kutorejo Tuban sana yang diangkat oleh Belanda. Tapi ketika ini mewarisi ilmu mbahnya dari jalur ibunya, Prawiro Rejo dari militer itu sakti mandraguna memang, ya entah dengan pusaka atau jin perewangannya, wallahu alam. Ini jadi begitu nggih, Bu Maulana Fani. Pak Supardianto, sebenarnya menyambut HUT bangsa Indonesia masih dicapek-capek segala bidang ekonomi dikuasai asing, sejarah dikuasai Mbak Alawi, bahkan milik Tarim. Kenapa? Pemimpin kita diam 1000 bahasa. Saya kadang-kadang Pak Supardianto kadang-kadang yang merasa heran, aneh dan ajaibnya, tapi nyata. Kapan kita bisa maju? Kita bisa eksis, survive untuk ke depan, apalagi menghadapi 100 tahun Indonesia merdeka. Bulan ini kan baru 80 tahun ya kan, kita merdeka. Biasanya setiap 100 tahun sekali itu, dalam hitungan itu sunatullah kausalitas, itu kan ada kemajuan atau justru kemunduran. Masih eksiskah, survive-kah kita sebagai bangsa atau sebaliknya? Oleh sebab itu jangan malah justru, ya saya masih khusnudon dengan Pak Prabowo dan kawan-kawan. Sementara kita kasih kesempatannya. Tapi harusnya sekarang ini kan terbukti di kota-kota besar banyak pengangguran. Akhirnya banyak kriminalitas. Nah ini bagaimana harus ini kita pikirkan. Uang itu hanya berputar pada kelompok tertentu atau orang-orang tertentu saja. Ini yang lebih berbahaya kadal fakru ayakuna kufron. Oke, Pak Supardianto, analisa panjenengan tidak salah. Pak Ribut Wijaya Dajjal itu kalau ngomong terbalik. Kalau nggak ada orang ngomong kamu PKI, itu sebenarnya yang ngomong yang PKI ya, Pak Ribut Wijaya, laras panjenengan. Sodakta wa anadzalika minasyaidin. Jadi kesimpulan dari ngaji kita malam hari ini adalah buku sejam, bukan sejam, makanya Syam Kamaruz Zaman, Samsul Komar, Jimin, Ali Mokhtar, Ali Sastra, Rosman. Nama panggilannya itu bisa lebih dari 5, ini kalau 5, 6, bisa 6. Kadang-kadang molah malih. Ini keturunan Arab. Kalau keturunan Ba'alawi masih penelitian. Kalau ini jelas keturunan Ba'alawi dari marga Al-Aidid, Habib Ahmad Al-Aidid. Matanya kelihatan garang. Ini kelihatan soleh, masih mudanya. Ketika foto tuanya ketika di Mahmilub, ya itu ya sama saja wireng, gede dhuwur, ya Arab ya. Lawang Arab yang gabung PKI atau komunis itu enggak dari Yaman, Hadramaut itu siapa? Masa dari Arab Mesir? Masa dari Arab asli Hijaz sana? Enggak mungkin. Ya kemungkinan ini adalah, ya kemungkinan besar, dua-duanya Ba'alawi. Ini sudah jelas Ba'alawi. Mau merusak negeri ini. Seandainya kepala biro PKI dan kepala politik biro PKI ini benar-benar mengkudeta, berhasil melengsarkan Presiden Soekarno, dikuasai Halim Perdana Kusuma, ya, sudah tersebar senjata cung namanya dari Cina, bantuan dari Mao Zedong, ya, PKT sana, habis kita. Kiai disembeli semua. Kiai disembeli, akhirnya nasib berbeda, berbalik, akhirnya gantian yang mengikuti atau simpatisan PKI disembeli oleh orang-orang NU, agamawan, pemuda-pemudi kita. Nah inilah perang saudara yang kita tidak inginkan terulang kembali di saat ini. Ayo rukun agawe sentoso, cerah agawe bubrah. Jangan nuduh-nuduh PKI ini nggak terbukti. Tuduhan itu akan kembali. Di Aldo, di Bahar sendiri yang nuduh ini berarti kamu berdua dan pengikut-pengikutmu adalah neo PKI. PKI gaya baru terbukti sejak zaman dulu pendirinya. Mulai 48 dan 65. Duo bersama duo ini. Pinter ngajinya sama ya fase, kalau ceramah ya fase. Jangan percaya, jangan mudah percaya. Demikian, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.